Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Dan kali ini saya kembali membuat vlog tentang promo mobil baru. Kenapa? Ini akhir tahun, banyak promo menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan kali ini saya berada di Suzuki Sejahtera Buana Trada di Harapan Indah. Gedungnya gede sekali, mobilnya lengkap. Lokasinya di mana sih? Ini di seberang persis gerbang Kota Harapan Indah. Kita langsung aja masuk ke gedungnya. Ini gedungnya bersih, luas. Nah, di dalam ini banyak sekali stoknya. Wow, ini dia. Ada ornamen-ornamen pesta. Dan memang ini adalah pesta akhir tahun. Ini waktu yang tepat untuk membeli mobil. Kita lihat mobil yang ini dulu. Ini adalah Suzuki All New R3. Ini sekilas seperti Suzuki L3 Hybrid, tapi bukan. Ini memang satu generasi sih. Jadi grillnya itu sudah seperti ini, sama dengan Suzuki All New R3 Hybrid yang tipe GX. Tapi sebenarnya ini adalah tipe GL. GL itu tipe paling rendah, dan tentunya ini belum menggunakan atau disematkan teknologi hybrid. Kalau dari penampilan, ini keren. Nah, lampunya keren, yang lampu utama sudah proyektor, yang ini lampunya pakai reflektor dan masih menggunakan bohlam biasa, lampu sen bohlam biasa. Satu lagi di sini, ini ada ornamen warna chrome di lampunya ini tembus ke grillnya, seperti menyatukan dua lampu di kiri dan kanan ini. Nah, kita ke bawah, fog lampnya seperti ini, bumper bawahnya ini cukup cantik, kap mesinnya, lekukannya ini terlihat berotot, jadi lebih berkarakter. Kita ke samping, velgnya seperti ini. Velgnya ini beda dengan velg yang tipe GX, tapi jujur saja saya lebih suka warna yang seperti ini. Ini lebih lebih mature, lebih elegan. Pengereman tentu saja sudah disc brake, ada ABS, ada EBD. Profil bannya 18565 dan menggunakan ring 15. Kita ke sampingnya, spionnya masih seperti ini, sewarna body, dan tidak ada lampu sen di sini. Lampu sennya di sini, masih di sini. Kaca atau jendela samping seperti ini diapit oleh list berwarna hitam, ini list karet. Jadi nggak terlalu norak lah ya, nggak harus chrome. Kita lihat roda belakang. Roda belakang ini masih menggunakan tromol biasa. Nah, ini bagian belakang. Bagian belakang ini bagian yang cukup favorit. Saya tuh suka banget dengan model lampu ini. Ini segitiga, tapi segitiganya itu keren. Dilihat dari berbagai sisi, ini cantik. Dari atas ke bawah, lekuk-lekukannya itu loh. Nih, srit, keren sekali. Dan ini lekukan ini menyatu dengan bodinya, terlihat semakin oke. Untuk lampunya, yang ini LED, yang ini lampu sen, lampu mundur itu bohlam biasa. Nah, ini juga cukup manis. Ada list chrome di belakang. Sedangkan untuk kaca belakang ini belum ada defogger, tapi sudah ada wiper, ada high mount stop lamp, dan tentunya belum ada spoilernya. Bumper bawahnya seperti ini, semuanya sewarna body. Kita intip saja ruang bagasinya seperti ini, sama dengan tipe GX, sama dengan tipe Sport. Ini bagasi kalau dibilang ya memang tidak terlalu lega, tapi ini bisa menampung 2 koper besar, 3 galon aqua. Di bawah sini sama ada kompartemen penyimpanan yang membuat barang bawaan Anda tersimpan rapi, tidak berceceran. Dan kalau misalkan masih kurang lega, kurang luas, barang bawaannya banyak, nah ini gampang sekali, tinggal lipat. Nah, ini rata lantai cukup luas, bisa mengakomodir barang-barang Anda yang cukup banyak. Misalkan mau pulang kampung, mau libur lebaran akhir tahun, kok lebaran ya, mau libur akhir tahun. Nah, ini cukup luas. Kita lihat interiornya habis ini. Kita lihat dulu mobilnya, ini keren sekali. Nah, keren kan? Nah, sebelum membahas interiornya, kita bahas dulu soal harganya dan promonya seperti apa. Tapi sebentar, saya mau cerita sedikit soal mesin dari mobil ini. Kita intip mesinnya. Ini kam mesinnya ini cukup berat, tebal juga, artinya materialnya itu bagus, tidak kaleng-kaleng.
Ini mesin berkode K15B yang berkubifikasi 1462 cc dengan power 104 PS pada 6000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4400 rpm. Artinya torsi maksimal itu didapatkan di putarannya cukup rendah. Mobil ini akan menyenangkan dikendarai dan tentu cukup irit. Dan kalau ngomong soal mobil ini tipe GL, ini ditutup aja deh. Wow, ditutup tuh blok. Emang oke. Kembali ke laptop. Nah, ngomong soal tipe GL ini memang tipe terendah, tapi secara umum yang membedakan itu hanya sejumlah fitur serta aksesoris. Yang lainnya sama, secara fungsi, secara tenaga, secara interior, eksterior itu tidak beda jauh. Jadi, kalau Anda yang lebih mengutamakan fungsi dari sebuah mobil, maka tipe GL itu sebuah pilihan yang bagus. Nah, sekarang kita bahas harga dan promo-promonya, karena yang saya dengar di sini promonya sangat menarik. Nah, untuk itu kita panggil salah satu salesnya ini. Halo. Halo Bapak. Mbak Dina. Mbak Dina ya? Iya, Mbak Dina. Oke, Mbak Dina. Ya. Saya ini ceritanya mewakili penonton Indie Driver lah. Ini mau nanya, berapa sih harga mobil ini? Untuk R3 itu range harganya 210 sampai 260 juta, Pak. 210 sampai Iya. 260 juta? Iya, benar. Tergantung tipe? Iya, tergantung tipe. Kita ada 3 tipe. Oke. GL, GL, GX, sama Sport. Oke. Promonya apa aja? Untuk promo akhir tahun nih, Pak, diskonnya sampai 35 jutaan. 35 juta? Iya, 35 jutaan. Wow, ini sebuah diskon yang luar biasa loh. 35 juta itu gede sekali. Kalau harga mobil ini dikurangi dengan diskon tadi, jadinya kan sangat murah. Apalagi Mbak Dina? Dina punya promo menarik juga nih, Pak. Apalagi tuh? Dina kasih full aksesoris. Full aksesoris? Iya, full aksesoris, benar. Jadi kalau mau beli mobil ini, itu aksesorinya udah banyak lah ya? Iya, udah Jadi banyak. mobil lebih cakep ya? Iya, benar. Oke. Apalagi? Paling kalau untuk servisnya Dina kasih free juga nih, tapi sampai free service sampai 50.000 km. Oke. Berarti kalau beli mobil ini nggak perlu khawatir dengan servisnya, Iya, karena benar. sampai 50.000 km itu masih gratis. Jadi nanti konsumen tuh nggak perlu mikirin untuk servisnya aja, mikirnya untuk cicilannya aja per Oke. bulan. Itu yang Menarik loh. menariknya. Iya, Benar. iya. Kalau untuk misalkan DP, Kalau misalnya Bapak ngambil sekarang ini, Hah? Dina kasih DP 5 jutaan. 5 juta? Iya, 5 juta. Punya uang 5 juta aja udah bisa? Udah bisa, Pak, benar. Kalau cicilannya? Kalau cicilannya itu kan kita kan tergantung DP-nya ya, Pak. Kalau misalnya DP 5 jutaan atau angsurannya 3 jutaan. Oh gitu, pilihannya benar. DP murah atau angsuran murah? Iya, betul. Angsurannya 3 juta? Iya, 3 juta per bulan. Wow, ini benar-benar menarik. Iya. Harganya murah, diskon 35 juta, DP atau cicilannya tinggal pilih. Mau DP ringan atau cicilan yang ringan. Mbak, Ya. orang kan kadang suka berpikir panjang ya, harus mengatur keuangannya. Oke lah, harga murah, diskon gede, cicilannya ringan. Ya. Nah, kadang ada orang yang pengen cicilannya lebih panjang agar lebih murah. Ini maksimal berapa tenornya? Kalau beli mobil ini cicilannya? Oh, untuk tenornya dia bisa fleksibelnya sampai 8 tahun, Pak. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Jadinya nanti lebih murah dong itunya, Iya, lebih cicilannya. murah untuk angsurannya. Ini emang benar-benar menarik deh. Terus gini Mbak Dina, kalau ada yang berminat mau beli mobil ini, Oke. telepon ke Mbak Dina, berapa nomornya? Iya. Boleh kalau misalnya ada yang berminat bisa hubungi aku Dina 0813 8595 4925. Jadi kontak langsung Mbak Dina. Pokoknya nanti akan dibantu, termasuk dengan persyaratan ya Mbak ya? Iya, persyaratannya dijamin aman, Pak. Dijamin aman, Dijamin dibantu sampai aman. selesai, dijamin sampai approve, Iya, sampai mobil tiba di benar. rumah. Iya. Oke Mbak Dina, terima kasih Oke, terima informasinya. kasih, Saya teruskan ya Bapak. cerita mobil Iya, ini ya. oke. Sekarang kita intip interiornya. Nah, karena ini tipe GL, tipe paling rendah, jadi masih menggunakan anak kunci seperti ini. Ini dia anak kuncinya. Masih menggunakan remote biasa. Ini dibuka, ini tutup. Jadi kalau mau ngebukanya, mau menutupnya, nah, harus pakai ini, pakai remote-nya, atau pakai anak kunci gini. Jadi secara interior ini nggak banyak beda. Yang sedikit beda tentu di anak kuncinya. Ini belum ada start and stop buttonnya, jadi masih menggunakan anak kunci seperti ini.
Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda mengutamakan fungsi dari sebuah mobil, maka tipe paling rendah seperti ini, tipe GL, ini cocok. Ini worth it kalau kata anak muda zaman sekarang. Kenapa? Nah, ini dia. Secara bentuk, eksterior sama, interior sama, dashboardnya ini sama persis. Yang beda itu hanya di fitur dan aksesorisnya. Nih, kita setir. Setir ini sama. Bedanya di sini tidak ada tombol cruise control. Ini sama-sama sudah tilt steering. Belum teleskopik tentunya. Terus di sini kita ngomong dari samping aja dulu. Ini spionnya, ini belum bisa dilipat. Kalau jendela pasti power window. Nah, ini nggak ada tombol ngelipatnya. Kalau ngelipatnya harus manual. Tapi sudutnya bisa diatur. Nah, di sini dari 4 tempat tombol ini hanya ada 1 tombol sensor parkir. Yang lain nggak ada. Cluster meternya ini sama. Untuk menu-menunya juga kurang lebih sama, cukup lengkap. Head unitnya sama. Menu-menunya ini ada aux, ada Bluetooth musik, ada easy connection, ada equalizer, ada pengaturan radio, telepon, USB foto, USB musik, USB video. Kita ke AC-nya. AC-nya secara bentuk ini sama. Cuman di sini belum auto climate control. Suhunya tidak bisa diatur sehangat yang tipe GX dan Sport. Kalau yang GX itu sampai 32 derajat. Jadi mobil jadi lebih hangat. Untuk defogger sama. Di depan itu ada juga fitur defogger. Jadi kalau lewat di jalan pegunungan lagi hujan, jadi nggak perlu khawatir berembun kan ada defoggernya. Ini yang berbeda lagi. Motifnya ini polos, nggak seperti GX dan Sport. Motifnya seperti ini. Tapi ini keras ya. Ini penyimpanan di sini kecil. Yang auto power window-nya hanya di sisi driver. Di bawahnya ada cup holder. Di sini juga ada cup holder. Cuman bedanya di sini tidak ada sirkulasi AC-nya. Jadi kalau naruh minuman nggak dingin. Sama-sama ada power outlet. Transmisinya seperti ini yang manual. Di sini masih menggunakan rem tangan, rem parkirnya, dan tidak ada penyimpanan. Tidak ada armrest. Di sini glove box ini sama. Sun visor-nya sama. Di sini ada cermin, nggak ada lampu kabin seperti ini, spion tengahnya seperti ini. Joknya ini juga sama-sama ergonomis, nyaman, bisa menopang badan saya dengan cukup baik. Ada untuk maju mundurnya, ini maju mundur, reclining, tapi tidak ada high adjusternya. Kita ke kabin baris tengah. Wow, ini kelihatan luas banget. Jadi ini posisinya lagi dimundurkan, jadi begitu masuk itu terlihat luas. Nih, nah kalau dimajukan seperti ini posisi tadi saya berkendara. Dan kalau kita mundurin dulu mentok, kalau dimundurkan mentok, leg roomnya sekitar 30-an cm, sangat luas, bisa selonjoran begini. Headrest bisa diatur, bisa reclining, dan ini ada armrestnya. Jadi kalau bepergian keluar kota, bawa keluarga, duduk di sini, itu enak banget. Dan ini juga sama-sama ada isofix-nya. Kalau Anda punya bayi, mau pakai baby car seat, di sini oke. Di belakang sama ada AC-nya, jadi nggak perlu khawatir kepanasan. Tidak hanya mengandalkan AC dari depan. Di sini door trim sama, ini keras. Ini ada penyimpanan, cup holder juga. Di belakang juga ada power outlet. Dan satu hal lagi, Suzuki All New R3 ini merupakan salah satu low MPV yang cukup besar, jadi cukup luas. Kalau duduk bertiga di sini, ini secara teknis bisa membawa 3 penumpang di tengah ini. Jadi kalau duduk bertiga itu masih cukup luas, tidak dempet-dempetan. Tapi kalau duduk di sini di jok bagian tengah untuk penumpang, wah kepotong kepala saya ini. Untuk penumpang ketiga ini agak keras memang. Untuk masuk ke belakang tinggal diginin aja, tinggal dimajukan, tinggal masuk. Ini tadi baru saya tidurkan. Ini sama dengan tipe GS dengan tipe Suzuki Sport, jadi nggak perlu masuk ke dalam ya. Sama tuh, ada tempat cup holder. Yang berbeda tuh di sini tidak ada power outlet, yang lainnya sama. Jadi itu Sobat Indi, informasi promo dari Suzuki Sejahtera Buana Trada di Harapan Indah, Bekasi. Promonya sangat menarik, promo akhir tahun, dan semoga saja informasi ini bermanfaat khususnya bagi Anda yang tengah mencari mobil baru.
Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.